Assalamualaikum, sobahul khair sahabatku semuanya, akhi, ukhti, mas, mbak, akang, teteh, empo, abang, uda, uni, sesiapapun saudaraku semuanya dimanapun berada. Barakallahu lakum jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari ke-16 Ramadan, saya akan menjawab pertanyaan atas materi yang sudah saya sampaikan di waktu yang lalu, yakni tentang muraqabatullah. Pertanyaannya adalah, adakah perbedaan antara konsep muraqabatullah dengan ihsan ketika beribadah? Ya, jazakillah ya ukhti sogiro. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dalam rupa manusia. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul Muhammad SAW dengan beberapa pertanyaan yang dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Di antara pertanyaan itu adalah tentang makna ihsan. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Itu yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril. Lantas Rasul Muhammad SAW pun menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Inilah yang dimaksud dengan pengertian ihsan beserta rukunnya. Saudaraku semuanya dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita telisik terkait dengan ihsan ini, diantaranya adalah Syekh As-Sa'adi menyampaikan bahwa ihsan itu mencakup dua macam. Ihsan dalam beribadah kepada Allah dan juga ihsan dalam menunaikan hak makhluknya. Ihsan beribadah kepada Allah itu yang bagaimana? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihatnya atau merasa diawasi olehnya, seperti hadis di atas. Sedangkan ihsan dalam hal makhluk-makhluk Allah adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Misalnya berbakti kepada orang tua kita, taat kepada orang-orang salih, bersikap adil, bermuamalah dengan baik, berkata baik, dan seterusnya. Karena yang menjadi penguat kita bahwa inti dari ihsan ini adalah memperbagus amal. Memperbagus amal di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batasan minimal seseorang dapat dikatakan telah melakukan ihsan dalam beribadah, dalam beramal, yakni apabila dalam beramalnya dia memperbagus dan niatnya itu semata-mata karena ridho Allah, pahalanya dari Allah, bukan pujian manusia, bukan respons dari manusia, dan seterusnya, dan juga sesuai dengan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, terkait dengan pertanyaan di atas, hubungannya ihsan dengan muraqabah itu apa? Apa perbedaannya, dan seterusnya. Maka perlu kami sampaikan bahwa ihsan dan muraqabah itu satu bagian. Karena dalam kadar atau tingkatan ihsan itu di situ ada muraqabah. Jadi tingkatan ihsan itu di antaranya yang pertama adalah tingkatan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas, zahiran wa batinan, yang nampak gerak-geriknya maupun yang batinan, yang tidak terlihat apa itu, yang ada dalam hati, dalam pikiran manusia tidak ngerti, tapi Allah Maha tahu. Dia ngerasa Allah itu mengetahui itu semuanya. Seperti halnya dalam hadis yang di atas, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Inilah muraqabah dalam kita memperbagus amal atau ihsan itu tadi. Tingkatan muraqabah ini seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, tetapi dia
yakin bahwa Allah itu melihatnya. Kan tadi dalam hadis, anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, melihat sifat-sifat Allah. Kalau itu belum mampu, maka setidak-tidaknya adalah dia merasa diawasi oleh Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ini memang baru tingkatan pertama. Jadi mungkin kebanyakan orang mampu melakukan hal ini gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang sangat istimewa, walaupun banyak orang, tetapi ini sangat istimewa dibandingkan orang yang hanya berbuat tetapi tidak melakukan itu berdasarkan makna ihsan. Ridho Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sebagai contoh misalnya, melakukan amal-amal ibadah yang mahdhah misalnya, baca Quran, puasa, atau sholat kita, dia merasa bahwa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan, mendengar apa yang dia baca, sehingga dia karena diawasi, diperhatikan oleh Allah, kan malu kalau sembarangan, kalau tidak sungguh-sungguh, maka diperbaguskanlah sholat tersebut. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an. "Wala ta'maluna min amalin." Dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, suatu amal, illa kunna 'alaikum syuhudan. Melainkan kami menjadi saksi atasmu. Apa yang kalian lakukan? Waktu kalian lakukan itu diketahui oleh Allah. Itu tingkatan yang pertama, muraqabah. Tingkatan dalam ihsan yang pertama, merasa diawasi oleh Allah. Nah, yang lebih cakep ini adalah tingkatan yang kedua. Apa itu? Yakni merasa yang pertama tadi, seolah-olah seakan-akan dia melihat Allah, yakni musyahadah. Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami kuatkan, perlu kami tegaskan, melihat Allah maknanya adalah bukan melihat zat Allah, tetapi melihat akan sifat-sifat Allah yang itu bisa kita perhatikan di alam semesta ini, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sifat-sifat Allah ini kan banyak yang bisa kita perhatikan dalam ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, pengaruh sifat-sifatnya bagi makhluk dan seterusnya. Allah Maha Mulia. Kita lihat dari orang-orang, dari yang ada di sekitarnya. Allah yang Maha menciptakan keteraturan yang ada di alam semesta ini. Ini semakin menjadikan kita melakukan sesuatu ini semakin lebih jeli, lebih cermat, lebih teliti, lebih berhati-hati untuk semakin lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah ini yang muncul dalam alam semesta ciptaan-ciptaan Allah ini, mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan asma dan sifatnya, maka ini tingkatan tertinggi dalam derajat ihsan. Itu bisa kita dapatkan dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kalau kita tahu tadi bahwa muraqabah dan ihsan itu satu kesatuan. Artinya kalau kita berlaku ihsan, minimal kita muraqabah, merasa diawasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira orang ihsan itu ada keutamaannya tak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat dan memperbagus perbuatannya, amalnya, ihsan. Siapa sih muhsin ini? Orang yang melakukan ihsan tadi. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Kebersamaan Allah. Yang bermana kebersamaan Allah itu ya dalam bentuk pertolongan,
dukungan Allah, pelindungan Allah, petunjuk jalan yang lurus, kemudahan dalam urusan dunia, dan yang jelas adalah di akhirat. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai bonus untuk kita semakin kuat dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, bahwa tentu kita sebagai manusia, bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada dua sisi yang selalu ada pada diri kita. Artinya sepandai-pandainya seorang mukmin melakukan ketaatan, ada kalanya dia itu khilaf, terjatuh dalam kesalahan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, tapi juga tidak sedikit, tidak jarang itu iman itu turun, kendor gitu ya. Ketika iman sedang naik, mudah kita melakukan ketaatan, mudah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, memperbagus amal itu tadi. Tetapi tatkala iman itu turun, goyah, kendor dan lain sebagainya, mudah sekali setan itu meniupkan kemaksiatan kepada kita, yang akhirnya kita juga mudah melakukan kealpaan, kekhilafan, dosa, maksiat dan seterusnya. Maka disinilah teman-teman saudaraku rahimahani wa rahimakumullah, disinilah fungsi sejatinya kita minimal itu punya sifat yang namanya muraqabah dalam diri kita, merasa diawasi oleh Allah. Ketika bermaksiat segera bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera kita bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, misalnya. Segera kita kalau kita melakukan salah, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya. Kita segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar misalnya. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, sekecil apapun kesalahan kita, kalau itu dilakukan, maka akan semakin besar, semakin banyak. Wala kabirata la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa itu kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan juga yang namanya dosa khilaf maksiat itu tidak ada yang mengenal besar kalau itu selalu diiringi dengan istighfar, ketaubat, tidak mau mengulangi lagi, penyesalan dan seterusnya. Termasuk hal-hal kita juga harus menguatkan muraqabah ini kepada minimal kita belajar dari hal-hal kecil, misalnya perkara-perkara yang mubah. Jadi bukan hanya yang wajib, sholat dan seterusnya, tapi yang mubah. Apa yang mubah misalnya? Ya, ini kita dengan memperhatikan tata caranya, adabnya, agar ini semakin lebih baik. Misalnya kita makan, dan makan kan mubah ini kan. Kita pun berpikir bagaimana caranya yang mubah ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kalau bernilai ibadah berarti berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita makan, kita berniat ini adalah karena bentuk ibadah kita kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah untuk beribadah dengan maksimal, artinya punya energi dan seterusnya. Dengan kita memperhatikan adab-adab makan yang dicontohkan oleh baginda Rasul, doanya, makan dengan tangan kanan dan seterusnya. Begitu juga ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika bunda-bunda semuanya masak di dapur, ayah-ayah ketika melakukan tugas sebagai kepala keluarga, tentu saja dengan muraqabah agar kualitas aktivitas kita ini bisa naik levelnya menjadi ibadah, bernilai ibadah dan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi muhsin seperti yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Akan bersama kita orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berihsan. Allah itu akan beserta kita insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.